warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab fikih. Pada hari ini kita sudah ada pada bab haji, dan sampai pada bab haji itu dalam wajib haji yang ketiga, yakni apa? Melempar jumroh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam melempar jumroh. Jadi dalam setiap wajib haji yang kita kerjakan itu ada sunnah-sunnahnya, yang ketika sunnah-sunnah ini kita kerjakan, maka pahala yang kita dapatkan akan lebih sempurna. Nah, maka penting bagi kita untuk tahu apa saja yang menjadi sunnah-sunnah di dalam melaksanakan lempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sunanu ramyi jamratil aqabah. Sunnah-sunnah di dalam melaksanakan jamroh aqabah. Yang pertama, ayyuqaddimahu 'alal halqi wat tawafi wan nahri wa hina izin yantahi waktu talbiyah. Jadi sunnah dalam lempar jumroh ini didahulukan kita lempar jumroh dulu sebelum kita mencukur rambut, yakni tahallul, ya, atau melaksanakan tawaf, ya, kemudian menyembelih hewan kurban. Wa hina izin yantahi waktu talbiyah, ini merupakan batas akhir dikumandangkan talbiyah. Jadi setelah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa sih? Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, bagimu juga kekuasaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Paham yang pertama ini? Paham? Mendahulukan ya, bagus. Nanti yang ini dapat hadiah. Dia umroh, minta sama ketua kelas tuh, ya, ongkosnya. Yang kedua, ayyarmiya ba'da irtifa'is syamsi qadra ramhin wa qabla zawali. Ia melaksanakan melempar jumroh itu dilaksanakan setelah naiknya matahari seukuran satu tombak dan sebelum zawal. Zawal itu tergelincir matahari, masuknya waktu zuhur. Jadi waktu sunnah melaksanakan lempar jumroh itu mulai setelah matahari naik sekitar seukuran tinggi satu tombak sampai sebelum waktu zuhur, qabla zawal, itu maksud. Tapi kalaupun lewat seperti daripada itu, maka tetap sah karena ini hukumnya sunnah. Nah, kadang-kadang kita ini kalau melaksanakan ibadah haji melihat berita-berita di TV atau yang diceritakan oleh orang-orang yang sudah berangkat haji itu, kadang-kadang kita nggak bisa juga melaksanakan sunnah ini sebab dijadwal. Karena ketika kita harus semua jamaah itu mengejar waktu sunnah ini, maka nggak akan muat. Bayangkan aja berapa juta orang di situ, karena dia mengejar yang sunnah ini harus pada saat itu juga. Maka nanti kalau misalnya ibu-ibu sekalian naik haji, terus kata pembimbingnya kita nggak usah ngambil di waktu sunnah, tapi ngambil di waktu yang lain saja yang mulai agak sepi, ya ibu patuhi saja. Jangan gara-gara ibu ini udah ngaji, ini sunnah nggak mau pak, akhirnya nggak bisa melempar jumroh. Andainya nanti bisa terlaksana sesuai ini, pas dapat waktu sunnahnya sebelum zuhur, alhamdulillah. Andainya tidak, maka insya Allah kita akan dapat sunnah di tempat-tempat yang lain. Intinya patuh. Jangan ngabur-ngabur. Ibu belum rombongannya belum lempar jumroh, ibu udah ngacir kemana dicari-cari, nggak taunya lagi lempar jumroh.
Pas ditanya, ibu tadi ngelemparnya berapa kali? 4. Nah, karena dia nggak bawa ininya kan, harusnya berapa kali? 7. Ya. Kemudian yang ketiga, sunnah daripada melempar jumroh itu ayyarmiya awwala wusulihi ila Mina. Ia melaksanakan melempar jumroh itu pada saat ia baru sampai di Mina. Artinya dia sampai di Mina langsung dia melaksanakan yang namanya lempar jumroh. Jangan diam-diam dulu. Dia sampai di Mina, udahlah nanti masih waktunya masih banyak. Kemudian dia cari-cari angin segar dulu di mana-mana, jalan-jalan ke pinggir pantai, ke laut ya, belanja dulu cari oleh-oleh ya, enggak langsung melaksanakan apa yang menjadi sunnah. Maka itu tidak benar yang demikian. Yang betul itu begitu dia sampai awalnya menginjakkan kakinya di Mina, dia langsung melaksanakan lempar jumroh. Paham Bu ya? Paham. Kemudian yang keempat, ayyaj'ala Mina an yamini wa Makkata an yasarihi. Pada saat ia melempar jumroh itu, ia menjadikan Mina ada di sebelah kanannya dan Makkah ada di sebelah kiri. Jadi ini tempat melempar jumroh nih, ya. Tempat melempar jumroh ini. Haud ya, tempat melempar jumroh, jurang tempat melempar jumroh di sini. Nah, ketika dia akan melempar jumroh, sunnahnya di mana? Menjadikan Mina di sebelah kanan dan Mekah sebelah kiri. Ya, di sini Mina, di sini kota Mekah. Di sini dia ngadapnya ke situ. Ya, maksud ngadap ke sini berarti dia ini melemparnya dari sini, bukan dari sini ya, bukan dari sini. Jadi depan sini. Tahu kan ya tempatnya? Iya, sama. Bisa cuma lihat di kitab sama lihat di TV. Ya ibu-ibu kalau buka HP lihatlah. Kalau kita habis belajar nih kan, tempat lempar jumroh. Ya ibu lihat sesing di YouTube itu tempat lempar jumroh supaya ibu gambar. Oh itu maksud Pak waktu ngaji tadi itu bahwa kita ngelemparnya harus di jurangnya, nggak boleh sengaja mengenakan tiangnya. Oh ini rupanya tiang itu, ya supaya nggak ngambang-ngambang kemana-mana. Kan sekarang ini udah enak nih, udah apa-apa bisa dilihat. Kita diklik aja di YouTube tuh cari tempat lempar jumroh, nanti akan keluar tempat jurang ada tiangnya. Oh maksudnya tiang ini yang nggak boleh dituju, harus dituju kepada jurang itu. Nah gitu. Jadi apa yang keempat? Menjadikan Mina ya di sebelah kanan dan Mekah sebelah kiri. Kemudian yang kelima, at-takbiru inda kulli hasayatin. Seseorang itu mengucapkan kalimat takbir inda kulli hasayatin, dalam setiap lemparannya itu. Dia melempar berapa kali? 7 kali. Berarti setiap dia melempar mengucapkan takbir itu kayak mana lafaznya? Allahu Akbar. Nah, kemudian yang keenam, ayyakunal hasa biqadri hasa al-khazfi. Haso yakni kerikil yang digunakan ketika melempar itu ukurannya seukuran batu ketapel. Batu ketapel ya. Mana juga ukuran habbatil fauli. Nah, ini dia nih. Sebesar biji kacang. Kacangnya kacang hijau apa kacang apa? Hah? Kacang tanah. Ini yang ngomong ini orang mana? Orang Indonesia apa orang Arab? Berarti kacang Arab yang agak besar. Jangan kacang hijau. Ya kacang ya, biji kacang ya, kacang-kacangan lah segitu. Atau besar batu ketapel. Batu ketapelnya anak-anak kalau nembak burung zaman dulu di kampung-kampung. Nah, seperti itu. Kelereng, nah seperti kelereng. Ya, kelereng ya. Ya segitulah ukurannya kira-kira. Jangan yang terlalu besar. Bawa batu ulekan lagi, mentang-mentang kuat bawa ulekan. Batu yang untuk ngulek sambal itu dibikin lempar, kalau dia jatuh kena kepala orang, wah bukan jendol lagi itu. Ya, paham ya?
Jadi seukuran batu ketapel atau sebiji kacang. Kacangnya kacang apa? Kacang Arab, bukan kacang hijau. Kacang hijau. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, ayyarmiya bil yadil yumna, melemparnya dengan menggunakan yad al yumna, tangan kanan. Nah, kemarin kan udah dibahas kan, kalau nggak bisa pakai tangan pakai apa? Kus ya. Atau dengan panah bisa juga, dengan busur. Kalau nggak bisa maka dengan kaki urutan kedua. Kalau nggak bisa dengan kaki, mulut itu paling mudah kayaknya. Kan haud itu agak tinggi begini kan. Kalau dengan kaki itu susah juga itu, apalagi perempuan. Ya, susah. Kalau pakai mulut, nah, tinggal ditaruh di mulutnya, karena kan dekat. Kalau dekat. Ya, ini sunnah kan? Sunnah menggunakan tangan yang kanan. Berarti kalau pakai tangan kiri sah nggak? Hah? Sah, karena menggunakan tangan kanan ini hukumnya sunnah, bukan perkara yang menjadi syarat sah dan tidak sahnya, tapi sunnah. Andainya ibu ini kaki tangannya lagi pegal atau bagaimana, tangan kanannya nggak bisa dipakai, maka boleh menggunakan tangan kiri. Paham ya? Paham ibu-ibu? Paham. Kemudian yang kedelapan, raf'u yadihi hatta yura bayadu ibtihi lirrajuli. Nah, atas orang yang melempar jumrah itu yang laki-laki, maka sunnah mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putih ketiaknya. Melempar tinggi itu gini maksudnya, Bu. Tangannya di atas gini. Melemparnya bukan dari samping, bukan begini, tapi diangkat gini maksudnya. Kelihatan kan? Tinggi ini putih kan? Iya. Jadi bagi laki-laki melemparnya diangkat tangannya tinggi sampai terlihat putih ketiaknya. Maksudnya melemparnya itu dengan tangannya diarahkan ke atas kepala, bukan dari sini. Ya, nah, kenapa kalau di sini? Ini bisa mengkol nih, kena temannya, ting ke situ. Tapi kalau gini pasti ke depan, maka sunnahnya begini nih. Satu, Allahu Akbar, ambil lagi, Allahu Akbar sampai berapa? 7 kali. Ya, mudah-mudahan kita pelajari ini jadi berkahnya kita semuanya bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Kemudian, tapi meskipun nggak berangkat haji, niat ya, ada loh Bu orang yang belum niat berangkat haji, nggak mau, takut. Nah, ibu-ibu jangan takut. Mau naik haji kok takut? Mau dihapus dosanya bersih, nggak ada, kok malah takut? Mau takut naik pesawat tinggi jatuh gimana? Masuk surga ya. Jadi niatkan dari sekarang, nggak usah dilihat, saya ini belum nggak bakal mampu ya, itu namanya orang pesimis, nggak bagus begitu. Andai hari ini kita punya harta itu cuma 200.000, kebanyakan lah. Andai hari ini kita tuh hanya punya harta di dunia ini 50 rupiah, ibu tetap wajib bercita-cita menunaikan ibadah haji. Maka tanamkan di hati niat haji. Minimal berniat ini melepaskan diri dari orang munafik. Sebab orang munafik itu tidak ingin melaksanakan ibadah haji karena dia takut kehilangan hartanya, karena dia takut sebagaimana, semualah takut intinya, padahal ini merupakan rukun Islam. Kemudian yang ke-9, kaunul haso tahiroh. Nah, apa namanya, kerikil batu yang dipakai untuk melempar itu dalam keadaan suci. Jadi suci, jangan batu yang diambil dari atas kotoran unta, jangan batu yang diambil dari situ, jelas-jelas di tempat itu penuh dengan kotoran.